Kalau mau beli power supply, jangan percaya sama power supply tier list. Jadi percaya sama siapa ya? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Beberapa hari yang lalu, saya melihat sebuah postingan di satu grup gitu ya, yang dimana admin dari grup itu ngasih informasi bahwa ini nih ada tier list power supply yang biasa saya pakai kalau lagi mau hunting power supply. Siapa tahu bisa membantu buat yang lagi nyari power supply. Dan tier list yang dipasang sama dia adalah yang dari Cultist pastinya. Tapi ternyata responnya di luar dugaan, terjadi backlash di mana akhirnya banyak orang yang menyerang si admin karena dianggap sesat sudah ngasih power supply tier list. Dan akhirnya kasusnya berujung pada postingannya dihapus. Kemudian si admin ini bikin postingan baru yang meminta maaf karena sudah membuat kehebohan karena dia sudah mengupload power supply tier list tadi. Tapi kenapa kok sampai heboh? Memangnya tier list itu apaan sih? Ya udah jelas, sesuai dengan namanya, dia adalah sebuah daftar yang mengelompokkan sesuatu berdasarkan, ya terserah apakah berdasarkan harga, apakah berdasarkan kualitas, dan sebagainya. Dan dalam kasus power supply, yang namanya tier list ini memang banyak menuai pro dan kontra. Karena nggak bisa dipungkiri, tidak semua tier list yang kita temukan online itu dibuat dengan cara yang benar. Benar dalam arti dengan metodologi yang jelas, dengan pengelompokan yang bukan hanya sekedar harga, atau bukan sekedar nama dan sebagainya. Jadi kalau kita mau cari tier list, memang ada banyak sekali. Bahkan nih, sebenarnya brand power supply itu juga sudah bikin tier listnya sendiri, bre. Jadi kalau kamu lagi hunting power supply, nggak usah dari brand macam-macam. Yang ada di sini aja, yang ada beberapa perwakilan, FSP aja deh di sini ya. Dia punya yang namanya Hydro TI, itu yang paling mahal coy, kelas paling atas. Habis itu bawahnya ada Hydro G, terus ada Hydro K, terus ada HV Pro. Namanya beda. Fiturnya beda, harganya beda, bahkan bungkusnya loh beda. Ini tier list coy. Yang bikin tiernya siapa? Pabriknya. Kenapa dia bikin tier? Karena menurut dia, karena mereka yang buat, mereka bilang kualitasnya berbeda. Ya ini tier list. Tinggal kalau kamu mau cari di luar, ada orang lain yang mencoba mengcompile bukan hanya dari satu brand, tapi dari banyak brand lainnya. Corsair ada RM1000X, ini RM750E. Ini beda tiernya. Saya nggak tahu sih, ini nggak hafal nih tiernya yang ini gimana. Tapi Corsair pun juga membuat tier list untuk produk mereka. Dan ini bukan hanya berlaku pada power supply. Semua hal yang kita beli ada tiernya. Core i9, Core i7, Core i5, 4090, 4080. Itu semua tier list dibuat dari pabriknya. Kenapa pabrik bikin? Karena mereka tahu harganya beda, kualitasnya juga beda. Tapi ada lagi orang yang bilang, kamu nggak bisa percaya gitu aja sama pabrik. Nah, kalau kita nggak bisa percaya sama pabrik, dan ada orang yang membantu kita bikin tier list dan kita masih nggak percaya juga, terus mau percaya sama siapa? Banyak orang tetap berpendapat bahwa tier list ini rawan menyesatkan karena memang tidak semua orang yang membuat tier tadi punya metodologi yang jelas, dan beberapa memang ada, termasuk dari Cultist itu kalau menurut saya itu dia punya metodologi yang jelas gitu ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi mungkin orang-orang yang kontra dengan tier list itu adalah untuk menghindarkan orang-orang awam yang nggak terlalu paham tentang kualitas power supply, melihat list yang salah dan akhirnya memilih produk yang salah. Dan orang juga bilang bahwa kita juga nggak bisa percaya begitu aja sama tier list yang dibikin sama pabriknya. Karena bisa aja mereka nggak jujur, atau bisa aja produknya memang nggak bagus. Makanya dibutuhkan pendapat orang ketiga yang untuk mengkonfirmasi nih bahwa oh yang Hydro G ini ternyata bagus, atau yang HV Pro nih walaupun murah ternyata setelah dites itu bagus, dia sanggup untuk bekerja sesuai dengan apa yang diiklankan sama pabriknya gitu lah ya. Jadi di sini kita akan cari jasa para reviewer, tapi nggak bisa sembarang reviewer, harus reviewer yang profesional, yang memang punya keahlian dan punya peralatan yang proper untuk ngecek semua power supply ini. Peralatan proper itu ya kamu bisa lihat banyak banget orang-orang yang ngetes di luar sana.
reviewer profesional dari luar negeri, dan kita bicara yang udah bener-bener pro dan dipercaya orang seluruh dunia aja lah ya. Kita bicara Gamers Nexus sama Johnny Guru. Kebetulan mereka pernah ngobrol nih, si Steve sama si Johnny Guru, dan si Johnny Guru ini waktu video itu dibuat, dia salah satu engineer-nya di Corsair. Jadi dia udah bisa ngetes karena memang punya keahlian, dan dia ternyata kerja di pabrik power supply yang dia punya akses dengan alat-alat yang komplit untuk pengetesan dan segala macamnya lah ya. Dan salah satu yang mereka bicarakan adalah tentang power supply tier list. Apa kata mereka? Salah satu brand SSD pendatang baru yang bukan rebrand, Itopso, punya pabrik sendiri bre. Terbukti dengan 2 SSD yang udah dites, tim Tech and Tips berhasil mencatat endurance hingga 8 kali lipat spesifikasi TBW dengan kecepatan yang stabil selama pengujian. Udah gitu, harganya murah lagi. Bukan hanya SSD, Itopso juga memiliki produk memori lain seperti DDR-RAM, USB flash drive, dan memory card yang juga diproduksi dengan standar quality control yang mantap. Langsung cari Itopso di marketplace kesayangan kamu. Sebenarnya sih mereka nggak membahas panjang lebar tentang tier list, tapi si Johnny Guru ini pada intinya bilang bahwa untuk kita bisa menentukan power supply itu bagus atau enggak, itu harus dites dengan cara yang proper. Dan walaupun setelah dites dan hasilnya bagus sekalipun, kita nggak bisa akan beranggapan bahwa dia bagus terus, karena tetap akan ada kemungkinan terjadi failure. Dimana di saat terjadi kerusakan, itu biasanya orang nggak langsung koar-koar bre. Jadi saat dia ngetes hasilnya bagus, begitu meleduk, dia nggak update tuh. Jadi akhirnya kita hanya tahu barangnya bagus, bahwa ternyata ada fail itu nggak terupdate. Jadi di sini yang harus kita pastikan adalah ya kita tahu bahwa power supply itu sudah dites dengan cara yang benar, dengan peralatan yang benar, dengan teknik dan orang yang juga memang jago, termasuk bahwa hasilnya apapun di situ bukan jadi jaminan bahwa barangnya akan selalu aman. Dan kurang lebih pendapatnya sih sama seperti orang-orang yang kontra dengan tier list, bahwa mereka pengen memastikan bahwa kita menentukan power supply bagus atau enggak itu setelah beneran dites. Dan kita mulai pembicaraannya dari sini aja, bahwa power supply itu harus dites dengan cara yang benar, dengan peralatan yang benar, baru deh kita bisa yakin bahwa power supply-nya bagus atau enggak. Jadi kalau kita cari tier list di Google, itu ada banyak banget munculnya, dan saya nggak tahu apakah mereka semua menggunakan metode yang bagus atau enggak dalam penentuan listnya. Tapi yang pasti ada 2 tier list yang saya jadikan acuan dari sejak awal dulu. Yang pertama dari forumnya Linus, di mana dia udah nggak diupdate lagi, terakhir tahun 2021 bulan Juli kalau nggak salah. Tapi itu dilanjutkan lagi di Cultist Network, di mana adminnya adalah admin yang sama yang ada dari forumnya Linus. Jadi setelah ini, kalau saya nyebut tier list, maka yang saya maksud adalah tier list dari Cultist Network, bukan yang lain. Nah, sekarang kembali ke review. Kalau kamu lagi mau cari power supply, apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya bukan cari barangnya, tapi cari reviewnya. Kamu pasti cari di Google, cari di YouTube. Apa yang akan kamu cari? Ya, biasanya akan ngetik brandnya, terus tipenya, karena kamu akan cari yang masuk dengan budget kamu. Jadi, wah budgetnya cuma masuk HP Pro yang 550 nih, ya udah ketik HP Pro 550 review, dan akhirnya muncul ada banyak, ya kan? Dan yang akan kamu pilih adalah reviewer yang kamu udah kenal bre. Apalagi kalau reviewer yang bahasanya sama-sama Indonesia, itu udah pasti banyak dipilih, karena yang bahasa asing, apalagi yang bukan bahasa Inggris, kita nggak paham, jadi males aja ngelihatnya gitu kan. Dan akhirnya wawasan kita sebagai orang yang mau nyari produk itu jadi terbatas. Kamu hanya akan melihat orang yang kamu tahu doang, orang yang kamu nyaman nontonnya, dan yang lebih utama lagi, kamu cuma nyari ini doang. Kamu nggak nyari yang lainnya, bahwa Corsair juga punya produk yang setara, bahwa Thermaltake juga punya, bahwa puluhan brand lain juga punya produk yang setara dengan ini. Kamu nggak tahu bre. Padahal kalau kita mau cari tahu lebih banyak lagi, bahkan kalau kamu buka tier listnya si Cultist tadi, coba deh dibaca. Brand power supply itu ada banyak banget, dan banyak diantaranya adalah brand-brand yang kamu belum pernah dengar. Jadi di sini kita perlu memperluas wawasan juga, bahwa jangan membatasi bahwa yang paling bagus yang ini. Enggak, itu karena yang lu tahu cuma ini doang. Bahkan kalau di forum ada orang minta pendapat power supply apa yang bagus, coba deh baca. Pakai ini aja nih, bagus ya, udah pakai 3 tahun. Iya, lu udah pakai 3 tahun, tapi orang lain yang pakai merek lain yang 10 tahun juga ada. Nah, tier list tadi adalah satu cara untuk membantu kita mencari alternatif. Misalkan lu cari ini, ternyata nggak ada. Habis semua di pasaran karena laku. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah nggak jadi beli? Jangan, cari alternatif lainnya. Ya, caranya bisa aja kamu cari review lain. Tapi kamu harus tahu tipenya apa nih. Kalau Corsair yang sama kayak HP Pro nih, ya kamu harus tahu dulu. Kalau kamu nggak tahu, ada yang bantu dari tier list tadi. Dilihat aja kira-kira
apa namanya, tipenya apa, dia masuk tier berapa. Oh, yang HP Pro ini setara dengan apa, baru cari reviewnya ada atau enggak. Dan kalau kamu lihat di tier list tadi, semuanya akan jadi dipermudah. Saya udah pernah bikin video di video jadul saya, kamu tonton di situ. Itu bahas tentang tier list. Di sini saya akan bahas lebih jauh lagi karena ternyata udah ada update kayaknya dari spreadsheet-nya yang bisa bikin kita jadi lebih yakin sama tier list-nya dan bisa membuat kita lebih gampang untuk mencari reviewnya. Jadi kalau kamu buka di halaman utamanya tier list ini, ada tulisan metodologi. Apa isinya? Ini penjelasan tentang bagaimana kriteria list ini dibuat. Di situ disebutkan tuh jelas bahwa harus ada OTP, harus ada apa perlindungannya segala macam, terus ada ripple harus di bawah berapa milivolt, toleransi rel 12 volt dan segala macam, itu di situ ada. Intinya bahwa penentuan tier list ini adalah berdasarkan pengujian dengan parameter yang sudah dijelaskan di situ. Lebih lanjut kamu bisa buka spreadsheet yang tepat ada di bawah metodologi tadi. Di situ penjelasannya lebih lengkap lagi, termasuk hasil tes yang sudah dilakukan. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang melakukan tesnya. Di tab yang agak akhir ada yang namanya reviews data. Di situ kamu bisa lihat ini adalah tabel hasil tes ratusan power supply yang sudah dilakukan dari sejak tahun 2011. Jadi ini bukan hanya review yang dilakukan kemarin doang, tapi adalah kompilasi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Siapa yang melakukan reviewnya? Di tab-tab sebelumnya bisa kamu lihat itu tiap brand dan tipe disebutin, ada linknya juga dari mana sumber pengetesannya yang akhirnya membuat dia masuk ke tier A, B, atau C. Sekilas aja nih ya, kita lihat namanya. Tech Power Up ada di situ, Anantech ada, Tom's Hardware ada, Twigtown ada, Cybernetics ada, Kit Guru, Jody Guru yang barusan tadi ngobrol sama Steve, Overclockers, Guru 3D, dan banyak banget reviewer profesional lain yang ikut berkontribusi di dalam tier list ini. Jadi dari satu tier list ini aja kamu udah dikasih kompilasi banyak reviewer profesional dari seluruh dunia. Jadi kalau lu bilang bahwa cari power supply itu harus bener-bener dites, ya ini udah dites. Yang ngetes banyak, orang-orangnya juga jago gitu loh. Dan udah dikumpulin jadi satu daftar untuk mempermudah kamu nyari hasil tes masing-masing power supply. Dan dengan baca tier list ini, kita jadi tahu nih bahwa ternyata bukan cuma Linus, bukan cuma Gamers Nexus, ternyata ada banyak banget reviewer dari Cina, dari Rusia, dari Afrika, dari banyak tempat yang ternyata nggak kalah jago. Ya memang sih ada beberapa yang reviewnya di link tadi itu kelihatan kayak kurang bagus gitu ya. Tapi yang profesional jauh lebih banyak. Dan dengan ngeliat tier list ini, kamu jadi tahu bahwa ternyata ada power supply yang mereknya Colink, Fox Spirit, Crux yang ternyata kualitasnya juga bagus. Bahkan kalau kamu perhatiin nih, tier list yang ada di sini kurang lebih sama seperti tier list yang keluar dari pabrik. FSP Hydro TI Pro dan Corsair RMS 1000 Watt masuknya tier A. FSP Hydro G dan Corsair CXF masuknya tier B dan seterusnya. Jadi di saat pabrik ini bikin tier listnya dia dan waktu dites ternyata sinkron bre. Tapi sekali lagi tidak semua tier list dibuat dengan cara yang sama. Ada banyak tier list yang memang dibuat asal-asalan atau mungkin hanya sekedar ngopi nyomot dari sini terus dia bikin apa namanya daftar baru untuk numpang tenar, bisa jadi. Dan tier list yang ada di Cultist ini juga tidak mutlak. Karena kalau sampai ada kejadian kerusakan, itu bisa membuat power supply yang bersangkutan turun derajat. Ada satu contoh, saya lupa yang mana. Pokoknya adalah itu dia tadinya tier apa, sekarang jadi tier apa, yang tadinya masih direkomendasikan, sekarang udah nggak direkomendasikan, dan begitu seterusnya. Jadi pendapat orang yang bilang jangan percaya sama tier list itu ya walaupun nggak bener, tapi juga nggak salah juga, karena nggak semua tier list dibikin dengan cara yang benar. Dan kamu harus selalu ingat bahwa hasil di tier list ataupun hasil review dimanapun tidak menjamin 100% bahwa barangnya akan pasti bagus dan nggak mungkin rusak. Bahkan pabriknya itu selalu bilang bahwa barangnya mungkin rusak, makanya mereka kasih garansi. Nah, kira-kira dari semua penjelasan tadi, kalau kita kembali ke awal video tadi, apakah admin grup yang tadi itu perlu melakukan permintaan maaf?